Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. الذي خص ما شاء من عباده بالمآثار الحكمية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي خصه الله تعالى بجميع كمالات العبودية اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى سيدنا محمد الذي ملأ الله تعالى قلبه بنور الحكمة وعلى آله وأصحابه والسالكين على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin Allahumma akrim hadhihi al-ummata al-muhammadiyata bi jamili 'awaidika fid darain إكراما لمن جاءتها من أمته صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عامة اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا يا الله يا رب العالمين. Yang Al-Fakir muliakan dan hormati tentunya para masyayikh, para guru, para kiai, para hujjaj yang insyaallah dengan keberkahan ilmu dari mereka, alhamdulillah kita semua senantiasa bisa menjadikan ilmu sebagai sifat kesempurnaan yang tertinggi sehingga insyaallah mudah-mudahan beliau-beliau semua senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ilmunya, di dalam umurnya dan insyaallah menjadi pedoman bagi kita sekalian, para santri, para salik yang senantiasa berusaha untuk as-sidqul ubudiyah, senantiasa bisa membenarkan di dalam tata cara atau peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala wal qiyamu bihuquqir rububiyah, dan kita senantiasa istiqomah menunaikan hak-hak rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Masjid Al-Mujahidin rahmatullahi alaikum. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini ketika Allah menghimpun kita di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, insyaallah di sekitar kita kiri kanan depan belakang adalah hamba-hamba Allah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Tentu kita berharap ini bukan Ramadan terakhir bagi kita. Akan tetapi jikalau Allah sudah berkehendak usia kita sudah expire, sudah tiba ajal kita untuk kembali kepada Allah, maka kita mohon agar Ramadan ini senantiasa Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ini menjadi Ramadan yang hampa, yang tidak bisa menghasilkan tujuan dari hakikat yang Allah sediakan, wabil khusus dalam ibadah saum,
bahwasanya hakikat dari takwa itu senantiasa bisa terwujud di dalam kehidupan kita sekalian dan senantiasa bisa menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang diampuni dari segala dosa dan kesalahan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Nasaihul Ibad beliau bersabda, dan ini ada di makalah yang pertama, makalah awal di bab tsunai, bab yang berisi dua perkara, bahwasanya beliau menyampaikan khoslatani la syai'a afdalu minhuma, dua perilaku yang tidak ada suatu perilaku apapun yang lebih utama dari dua perilaku tersebut. Apa dua perilaku itu? Al-imanu billah, iman kepada Allah, wan naf'u lil muslimin, dan senantiasa bisa berbuat manfaat bagi seluruh kaum muslimin. Mungkin kita mendengar bahwa terkait dengan perkara yang pertama ini mungkin sudah tidak asing di telinga kita sekalian. Iman kepada Allah. Jikalau kita lebih dalam memahami di dalam rangkaian kitab-kitab mu'tabar yang sudah dijelaskan oleh para alim terkait dengan penjelasan tauhid kepada Allah, tentu jikalau kita aktualisasikan saat ini begitu mengerikan. Banyak sekali syahadat-syahadat yang sudah diikrarkan oleh hamba Allah justru bisa rusak, bisa senantiasa ternodai, baik ternodai kesuciannya maupun kehormatannya dengan perilaku-perilaku yang saat ini notabene yang jelas-jelas kita saksikan di saat seorang manusia, wabil khusus dia muslim, dia membuat sebuah pernyataan bahwa tiada ilah yang berhak untuk diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia pun bersaksi bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusannya. Akan tetapi di saat yang sama justru sikap seorang muslim tersebut, tanda petik ya, tidak secara keseluruhan, kita tidak mengambil rata, tidak mengeneralisir, akan tetapi ada, kalau bahasa di Indonesia mungkin bisa disebut oknum. Ya, di Indonesia ini laku sekali istilah oknum. Ya, jadi ada oknum muslim yang tidak bisa mewujudkan syahadatnya. Di saat dia menyaksikan bahwa Allah itu adalah pencipta, Allah adalah pengatur, tapi kenyataannya di dalam aktivitas kehidupannya justru jauh panggang dari api. Karena manusia itu sejatinya butuh terhadap aturan. Manusia itu makhluk yang terbatas, manusia makhluk yang lemah, manusia memerlukan kepada sesuatu yang kuat. Maka manusia butuh aturan. Ketika kita tidak melaksanakan hidup kita dengan aturan-aturan dari Allah, berarti ada aturan-aturan lain yang kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Itu saja, simpel saja cara berpikir kita. Melaksanakan aturan-aturan Allah ini merupakan bagian dari hukum syara.
Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Ini merupakan bagian dari hukum syara. Kemudian tugas kita adalah tahqiqul manat, senantiasa menelaah fakta, menelaah objek, bukan menjadikan objek itu sebagai sumber hukum. Akan tetapi kita jadikan objek itu sebagai kita jadikan fakta itu sebagai objek hukum. Di saat kita menganalisa bahwa menerapkan Islam secara kafah ini merupakan hukum syara, kemudian kita dapatkan di dalam kehidupan kita justru saat ini kita belum bisa merealisasikan itu secara kafah. Ini kita harus jujur Bapak Ibu sekalian, hadirin rahimakumullah. Kita belum bisa mewujudkan itu secara kafah. Mungkin secara individu, secara person, insya Allah hakikat dari takwa sudah bisa kita wujudkan, insya Allah. Secara sosial, bermasyarakat wabil khusus, mungkin ada sebagian hukum-hukum syariat yang bisa kita wujudkan. Akan tetapi secara utuh, secara keseluruhan di dalam ijtima, di dalam kita berkumpul, bergaul, ya, berhubungan, berinteraksi antara satu manusia dengan manusia yang lain, bermuamalah, mungkin belum bisa secara kafah. Karena ada aturan-aturan lain selain aturan Allah yang menjadi alasan kita, ini tanda petik, menjadi alasan, kadang-kadang menjadi alasan. Ketika ditanya, Anda Muslim? Betul, saya Muslim. Apakah Anda wajib melaksanakan aturan Islam? Ya. Akan tetapi hidup saya bukan di sebuah negara Islam. Selalu itu yang menjadi alasan kita. Apakah kita tidak menyadari bahwa di bulan Ramadan khususnya Allah senantiasa menyediakan, mengkondisikan. Karena kalau tidak dikondisikan sebuah keadaan, sebuah hal, maka ini akan semrawut. Jadi di bulan Ramadan 1 bulan penuh Allah kondisikan kita untuk bertakwa. La'allakum tattaqun. Semoga kalian semua bertakwa, kata Allah. Akan tetapi justru kita saksikan saat ini. Dan ini menjadi kafrah, kadang-kadang menjadi guyonan, menjadi lucu-lucuan. Di awal Ramadan tumplek, luber jamaah, sampai ke parkiran pun nggak muat. 1, 2, 3, 4 seminggu sudah mulai berkurang tuh. Ya, apalagi 10 hari terakhir. Bayangkan hadirin rahimakumullah, kemuliaan yang Allah sediakan di bulan yang mulia, yang mana di dalamnya diturunkan kitab Al-Quran yang mulia melalui perantaraan malaikat Jibril yang mulia, kemudian diberikan kepada makhluk yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita abaikan, bahkan tidak kita jadikan sebagai imam, tidak kita jadikan sebagaimana mestinya Al-Quran berfungsi. Oleh karenanya ketika kita sudah memahami, seharusnya ya, tadi kalau terkait dengan al-imanu billah, perkara yang utama, yang pertama adalah iman kepada Allah. Ini menjadi awal kebangkitan kita sebagai manusia. Di dalam kitab yang disusun oleh Syekh Syarifuddin Yahya Al-Imriti, Al-Fakir agak lupa nih baitnya yang keberapa. Idzil fata hasba i'tiqadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Jadi iman ya, ini akan mengangkat derajat kita. Seseorang yang tidak memiliki iman
itu dianggap tidak bermanfaat. Oleh karenanya kunci kebangkitan, ya, kunci kebangkitan seorang manusia itu adalah iman. Dan bagi seorang muslim, keimanan yang utama itu adalah iman kepada Allah. Ini kan kadang menjadi masalah bagaimana cara mengimani Allah, bagaimana mewujudkan rukun iman itu sendiri, ya, dengan berbagai macam sifat-sifatnya. Ya, kita mendapatkan kesulitan untuk mewujudkan itu. Dari wujud sampai mutakaliman, kita mendapatkan kesulitan. Kenapa? Karena kita tidak hidup di dalam habitat kita. Ini yang harus kita sadari. Mungkin individu kita bisa istiqomah, tapi di samping kiri kanan depan belakang kita luar biasa. Seorang alim, seorang ustadz, seorang guru bisa istiqomah, akan tetapi belum tentu pendampingnya, istrinya, anaknya, keluarganya bisa istiqomah. Terus kemana pernyataan Allah bahwa Islam itu rahmatan lil alamin? Islam itu rahmat bagi seluruh alam. Sementara merahmati seorang manusia saja kok seolah-olah tidak bisa, tanda petik. Ini yang harus kita introspeksi terkait dengan al-imanu billah. Kenapa ini menjadi perkara yang paling utama? Iman yang bisa mengantarkan kepada kebangkitan itu adalah iman yang produktif. Kemudian caranya bagaimana iman ini bisa produktif? Tidak pasif seperti saat ini. Kita mengakui bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita, Allah yang memberikan kita rizki dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kenyataannya di dalam bersikap seolah-olah kita tidak meyakini itu semua. Tidak masuk kerja satu hari pun sudah kalaang kabut. Takut dapat SP, dipotong gaji dan lain sebagainya. Hanya untuk menghadiri kajian, hanya untuk menghadiri majelis ilmu, harus nunggu waktu libur, waktu sisa. Itu pun kalau nggak ada acara keluarga, izin Ustadz nganter istri, izin Ustadz nganter anak. Ini yang terjadi. Padahal Allah sudah menyebutkan keutamaan-keutamaan ilmu dan seterusnya dan seterusnya. Akan tetapi jikalau iman kita tidak produktif, tidak bisa membuktikan kenyataan apa yang telah dinyatakan. Ini, ketika sudah dinyatakan di dalam dalil bahwa Allah itu adalah Rabb, bahwa Allah itu adalah ilah, maka kita harus buktikan dengan kenyataan, betul tidak? Caranya bagaimana? Tentu dengan fasilitas yang Allah karuniakan kepada kita. Apa itu? Satu potensi yang tidak Allah berikan kepada makhluk yang lain kecuali jin. Tapi jin itu kan tidak bisa, ya, di luar jangkauan indera kita. Makanya nggak usah jadi pembahasan. Potensi itu adalah akal. Potensi yang Allah karuniakan kepada manusia adalah akal. Jadi dalam hal ini poinnya yang ingin Al-Fakir sampaikan di majelis ini adalah bagaimana caranya kita memaksimalkan akal yang telah Allah karuniakan kepada kita. Jikalau kita tidak memaksimalkan, mengoptimalkan potensi berpikir yang Allah sediakan kepada kita, maka tidak ada bedanya kita dengan makhluk yang lain. Bahkan level kita bisa lebih rendah dari hewan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Allah begitu luar biasa menyatakan itu. Balhum adol. Bahkan kita dinyatakan bisa lebih sesat dari hewan ternak. Kalau kita lihat kucing jantan ketemu kucing jantan, yang akan terjadi apa?
ngambil air, siram, berantem, nggak tahu masalahnya apa itu. Setiap ketemu ribut melulu. Tapi kalau kita lihat manusia saat ini, ada yang katanya manusia jantan, laki-laki jenis kelaminnya, ketemu laki-laki yang lain, muncul rasa suka sesama jenis. Ada tidak di tengah-tengah kehidupan kita? Ini terbukti. Apa yang Allah nyatakan di dalam dalil itu ternyata terbukti. Artinya ketika kita tidak memaksimalkan akal pikiran kita sebagai manusia, maka tidak ada peningkatan dalam kehidupan manusia. Jadi artinya kita harus keluar dari level hewan. Kita ini manusia. Kita ini punya keutamaan yang tidak ada keutamaan lain, yaitu iman. Hewan tidak punya iman. Ya, secara hakikat. Oleh karenanya ketika kita sudah bisa memahami bahwa iman yang bisa membangkitkan kita itu adalah iman yang produktif, maka coba kita bisa mengkaitkan, ya, bisa mengkaitkan antara apa yang telah Allah nyatakan di dalam dalil dengan apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, satu contoh misalnya 10 hari terakhir, ya ini ujug-ujug ingin meraih Lailatul Qadar. Ujug-ujug nih. Sementara kita mintanya untuk ketemu Ramadan itu kita minta dari bulan Rajab. Tapi kok 10 hari terakhir ujug-ujug pengen Lailatul Qadar. Pengen mendapatkan pahala yang lebih utama dari 1000 bulan. Kira-kira secara akal manusia, ya, oknum yang seperti itu akan dapat Lailatul Qadar apa keder? Akan tetapi ketika Allah punya rahasia terkait dengan apa yang ada di dalam pemikiran manusia khususnya, makanya hikmah Lailatul Qadar itu adalah ampunan dari Allah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini luar biasa. Salah satu doa yang potensi ijabahnya begitu besar. Kenapa? Karena runutannya luar biasa. Diawali dengan tawasul, Allahumma innaka afuun. Kemudian dilanjutkan dengan pujian, tuhibbul afwa. Baru doa, fa'fu anni. Runut. Artinya hikmah Lailatul Qadar itu adalah kita diampuni oleh Allah. Indikatornya apa? Kita bisa mengindikasikan tanda-tandanya apa bahwa kita telah diampuni oleh Allah? Ya, salah satunya adalah kita akan dimudahkan untuk meninggalkan kemaksiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara maksiat ini sulit untuk kita tinggalkan. Kalau untuk taat mungkin enggak terlalu sulit. Kalau kita sudah biasa berkecimpung di dalam kemaksiatan. Satu contoh misalnya kita meninggalkan perkara riba. Punten, notabene di negeri kita riba itu jadi penopang ekonomi. Bahkan ada bank emok. Ya, bank keliling udah merajalela di mana-mana. Bahkan kasus yang terbaru pinjol. Ya. Ini luar biasa. Sebuah negeri yang mayoritas muslim. Bahkan punten ini saya skalanya ke lebih tinggi lagi. Kenapa minyak goreng langka? Kenapa bahan bakar minyak naik? Saya tidak maido. Ya. Saya tidak menyalahkan penguasa. Seandainya pun saya jadi penguasa, mungkin saya akan melakukan hal yang sama. Karena butuh untuk bayar hutang, Pak. Hutang kita itu bunganya saja 400 triliun. Totalnya itu 7.000 triliun dan itu ribawi. Para ulama kemana yang ada di negeri ini? Jelas-jelas dosa riba itu luar biasa, menyatakan perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Menyatakan dirinya halal untuk diazab oleh Allah. Tapi ini menjadi pilar, menjadi tiang ekonomi di negeri kita.
Mana keutamaan iman kepada Allah? Padahal Allah sudah menyatakan dengan jelas, tapi kita tidak pernah membuktikan pernyataan itu dengan kenyataan. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Kita tidak pernah membuktikan pernyataan tersebut. Kenapa? Karena syariatnya tidak dilaksanakan. Itu penyebabnya. Jadi ada rukun iman, ada rukun Islam, seharusnya berdampingan. Jadi ada amaliyah kolbu, ya, ada amaliyah badan, fisik. Makanya ketika saat ini tidak terrealisasi karena terjadi hal-hal yang menjadikan itu tidak terrealisasi. Siapa? Tentu kita sudah memahami ada oknum lagi di balik itu semua. Ada musuh Allah yang sudah merencanakan itu semua agar aturan Islam jauh dari Muslim. Itu. Di dalam pernyataannya begitu banyak Allah jelaskan, hati-hati, jangan menjadikan mereka teman dekat. Mereka tidak akan pernah ridho kepada kita sebelum kita mengikuti milah mereka. Tapi kenyataannya justru masih kita ikuti, masih kita adopsi aturan-aturan yang bersumber dari mereka. Memang penjajahnya telah hengkang. Ya, selama 350 tahun, 3,5 abad penjajahnya sudah pergi, akan tetapi KUHP-nya masih ditinggalkan. Kitab undang-undang hukum pidana yang mereka tinggalkan untuk kita. Paling hanya spesifik aturan-aturan keagamaan, hanya sekian persen yang kita laksanakan. Itu pun hanya dalam urusan pernikahan, kematian, dan lain sebagainya. Oleh karenanya ini yang harus kita introspeksi. Jikalau kita ingin dikatakan sukses di dalam Ramadan kita, mendapatkan rahmat, ya, tidak hanya sekedar lapar dan dahaga, maka kita pantaskan diri kita. Pantas tidak saya menjadi seorang muttaqin ba'da Ramadan, ya. Kita tunjukkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita benarkan ibadah kita kepada Allah. Asidqul ubudiyah. Kalau menurut para salik, para sufi mengatakan demikian, membenarkan ibadah kepada Allah, betul-betul kita pasrahkan diri kita. Kita kondisikan bahwa kita itu adalah pendosa, orang yang senantiasa berlumuran dosa. Jadi kalau kita kondisikan diri kita pendosa, maka kita akan meratap kepada Allah, bertaubat kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah, mohon kasih sayang Allah. Tanpa Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tadi yang disebutkan oleh guru kita, oleh orang tua kita dalam bacaan salat, ya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun seorang yang maksum minta kepada Allah. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi. Waj'al li min ladunka sultanan nasira. Itu Rasulullah yang sudah jelas-jelas diijabah doanya, dipelihara dari segala macam kesalahan. Beliau mohon kepada Allah agar dijadikan kekuasaan yang ada dalam tangan beliau itu kekuasaan yang bisa menolong. Jadi saat ini, ya, yang harus kita wujudkan agar iman menjadi perkara yang utama adalah ba'da Ramadan ini, ya, ibadah saum itu kan junnah. Ibadah saum itu menjadi tameng, menjadi perisai terhadap api neraka bagi kita. Kemudian ada satu lagi tameng yang Allah sediakan bagi seorang muslim, yaitu imam, al-imamu junnah. Ini yang belum ada. Ya, kita masih membuat jamaah masing-masing, belum berjamaah secara keseluruhan. Ada organisasi A, organisasi B, ormas A, ormas B, kelompok A, kelompok B, dan seterusnya. Masing-masing mementingkan kelompoknya. Tidak pernah kepikiran kita berada dalam satu barisan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa tahta liwa'i Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sairin. Dalam doa kamilin ada. Kita akan berada di bawah panji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, iman kepada Allah harus kita maksimalkan. Caranya
optimalkan potensi berpikir kita untuk bisa menganalisa fakta. Jadi tadi kalau dalam hukum wudhu ya misalnya nih Al-Fakir analogikan berwudhu menggunakan air mutlak yang suci mensucikan itu kan hukum syara. Ya, menggunakan yang mutanajis atau mustakmal itu kan tidak sah wudhunya. Berarti tugas kita adalah mengamati, menelaah ya, bagaimana caranya agar kita berwudu selalu dengan air mutlak. Begitu pula kita sebagai muslim menjalankan syariat Islam itu kan hukum syara. Tugas kita saat ini mengamati, menelaah ya, melakukan observasi apakah kita sudah menerapkan Islam secara kafah atau belum. Berarti tugas kita adalah bagaimana caranya memperjuangkan agar Islam kafah itu bisa terwujud. Jangan berpikiran kita bukan negara Islam. Coba pikirkan kita ini muslim yang nantinya akan dihisab oleh Allah. Nggak usah mikirin ada saudara sebangsa kita yang bukan muslim bagaimana. Kita tidak memikirkan ke sana. Islam sudah mengajarkan porsinya masing-masing. Bagaimana baginda Rasulullah berperilaku kepada non-muslim. Kalau kita berpikiran seperti itu terus, maka kita terjebak dalam sebuah sistem. Oleh karena itu hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kedua wa naf'un lil muslimin. Perkara yang kedua adalah wa naf'un lil muslimin. Kata Nabi, ahabbul ibad ilallahi ta'ala anfa'un nas linnas. Manusia yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Kemudian afdalul a'mal idkhalus surur ala qalbil mu'min. Seutama-utamanya perbuatan adalah memasukkan rasa senang ke dalam hati orang yang beriman. Bentuknya bagaimana? Ya tarudu anhu ju'an, menyingkirkan rasa lapar. Kemudian menghilangkan kesulitan. Kemudian membayarkan hutangnya kalau memang mereka punya hutang. Dan ini tadi sudah disinggung di awal. Banyak di negeri yang luar biasa, subur makmur, gemah ripah, loh jinawi, ada yang kelaparan. Kira-kira di daerah kita ada enggak yang kelaparan? Kenapa bisa kelaparan? Karena tidak ada makanan yang masuk ke dalam mulutnya. Kenapa sampai-sampai tidak ada makanan yang masuk ke dalam mulutnya? Ini yang seharusnya menjadi introspeksi kita. Mungkin mereka tidak punya uang. Kenapa mereka tidak punya uang? Karena tidak ada pekerjaan. Kenapa tidak ada pekerjaan? Terus tidak ada selesainya. Pertanyaan ini tidak ada ujungnya. Solusinya adalah terapkan Islam. Islam rahmatan lil alamin. Yakin. Itu poin yang pertama, iman. Makanya kenapa dalam Nasaihul Ibad itu disebutkan bahwa perkara yang utama, yang tidak ada perkara yang utama yang lain ya, kecuali dua perkara itu. Salah satu adalah iman kepada Allah. Tunjukkan iman kita dengan iman yang produktif. Kalau kita sudah berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti senangkan saudara-saudara kita, wabil khusus muslim. Berikan mereka solusi, bukan hanya teori. Islam kira-kira teori apa solusi? Islam itu terdiri secara utuh Pak, baik konsep maupun metode. Kalau seandainya kita hanya mengkaji tanpa kita amalkan, maka kitab-kitab yang begitu luar biasa yang disusun oleh para ulama hanya akan tersimpan di dalam rak sampai 3 lemari. Ya. Seolah-olah kita kebingungan apa yang harus kita lakukan dengan kitab itu, akhirnya dimakan ngengat. Ya, beak di dahar rayap, rinyuh dan lain sebagainya. Ini yang terjadi. Kenapa? Karena seolah-olah kita tidak punya cara bagaimana untuk menerapkan Islam, untuk menghilangkan rasa lapar, untuk membantu kesulitan saudara kita. Jangankan menolong orang lain, untuk diri sendiri saja kita kesulitan. Sekali oke, kita pinjemi, 2 kali, 3 kali, kalau keseringan bosen. Apalagi kalau sudah melihat dari jauh orang itu datang tujuannya pasti mau minjem duit, pasti mau minta beras dan lain sebagainya. Ini yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karenanya bagaimana caranya agar kita bisa
merealisasikan dua perkara itu, maka maksimalkan potensi berpikir yang Allah sediakan kepada kita. Dan ini adalah bentuk sukses ibadah Ramadan kita, dan bentuk bahwa kita meraih Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah sudah ampuni dosa-dosa kita. Allah sudah mudahkan kita untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian kita pun sudah mengakui bahwa kita ini adalah pendosa. Caranya tunjukkan ketaatan kita secara maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya sudah selesai? Masih belum? Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan sebuah ketetapan di dalam pernyataan, maka ini lebih detail lagi ingin Al-Fakir sampaikan. Jadi kita gunakan akal kita untuk tafakkaru fi khalqillah, untuk memikirkan ciptaan-ciptaan Allah. Jangan kita berkutat kepada sesuatu yang tidak bisa kita jangkau dengan indera kita. Akal terbatas, Pak. Akal yang Allah ciptakan bagi kita itu terbatas sifatnya, tidak bisa menjangkau secara keseluruhan. Makanya ada dalil akli, ada dalil nakli. Dalil akli itu yang bisa dibawa oleh akal, kalau dalil nakli itu yang bisa difahami oleh akal, walaupun akal tidak bisa membawanya. Nah, ini kadang-kadang ada yang menarik dalil nakli kepada akli, akhirnya jadi akal-akalan. Jin dimasukin botol lah, ya, dan lain sebagainya. Ini yang terjadi di negeri kita, begitu banyak mistik. Ada travel umroh yang dengan promosinya itu menyediakan bagi jamaah yang ikut, ya, berangkat dengan travelnya akan diberikan guntingan secari kain kiswah. Ini luar biasa, mereka rela membayar dengan harga yang mahal, karena mereka yakini kain kiswah itu memiliki khasiat, ya, memiliki azimah, memiliki keutamaan. Ini kan udah syirik lagi. Bahkan dilanjutkan bahwa dua perkara yang keji, yang kotor, yang najis, kata Syekh Syihabuddin Ahmad atau yang kita kenal dengan Ibnu Hajar Al-Asqalan, yang kemudian disurahkan oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam Nasaihul Ibad, lanjutan tadi hadisnya. Ini adalah syirik, asyirku billah wa durru bil muslimin. Ini syirik kepada Allah dan membahayakan saudara-saudara muslim. Padahal sejatinya seorang muslim itu yang senantiasa bisa menyelamatkan saudara muslimnya dari kejahatan lisan dan tangannya. Kalau saat ini antara muslim A dengan muslim B saling mengawasi, saling memata-matai, ada buzzer, ya, muslim A dengan muslim B saling hujat, saling melaporkan ke Mabes Polri. Ada apa terjadi ini di negeri kita? Antara organisasi A dengan organisasi B, padahal sama-sama syahadat kepada Allah, saling membenci gara-gara beda warna, padahal syahadatnya sama. Ini yang terjadi. Itu adalah perkara yang najis, perkara yang kotor, kebalikan dari yang diutamakan tadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di saat ini terjadi, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu bagi seorang yang ingin mendekat kepada Allah, ini menjadi bahan evaluasi. Mungkin lidah kita masih belum ampuh untuk menyampaikan dakwah. Jangankan mengajak orang lain, hanya sekedar mengajak istri kita untuk soleh, untuk solehah, hanya sekedar mengajak anak kita untuk soleh atau solehah, kita mendapatkan kesulitan. Mungkin ibadah kita ini belum karena Allah, baru hanya sebatas karena kebutuhan kita pribadi. Ya, Imam Nawawi dalam Kasyifatus saja menyampaikan tingkatan-tingkatan iman. Ya, ada 5 tingkatan iman di situ.
Dan iman yang saat ini beredar adalah iman taklid dan iman ilmu. Level berikutnya iman iyan, ya, iman hak dan iman hakikah itu masih belum bisa terrealisasi. Kenapa? Karena kehidupan kita itu tadi kalau pagi yang kita pedulikan hanya diri kita, hanya fisik. Kita tidak pernah memperhatikan kolbu kita. Kita hanya memeriksa tensi darah, kadar gula, karena takut ngedrop. Tapi kita tidak pernah memeriksa kadar iman kita kepada Allah. Apakah masih iman taklid sampai saat ini? Kata guru saya begini, pokoknya kalau kata guru saya begitu, begitu. Ini yang terjadi. Dia tidak pernah menggunakan akal pikirannya untuk membuktikan pernyataan-pernyataan yang dinyatakan di dalam dalil. Ini yang seharusnya kita lakukan. Sehingga ketika kita bisa mendeteksi bahwa kita sedang sakit, maka lakukanlah proses sebagaimana kita mengobati tubuh kita yang sakit. Kalau baru puyeng-puyeng dikit, mungkin kita cukup dengan obat warung. Tapi ketika puyengnya tidak reda-reda, buru-buru ke klinik. Kalau obat warung cukup 5.000. Ke klinik mungkin bisa 100.000. Kita rela mengeluarkan uang yang lebih besar untuk kesehatan fisik kita. Kemudian setelah ke klinik belum reda juga itu puyeng, buru-buru kita ke rumah sakit. Kata dokter harus dirawat. Kalau dirawat biayanya bukan 100.000 lagi. Dan kita rela mengeluarkan uang yang lebih besar untuk kesehatan fisik kita. Kemudian kata dokter ini belum reda-reda Pak. Akhirnya harus dioperasi. Uangnya lebih gede lagi. Rela untuk kesehatan tubuh kita. Seharusnya kita pun begitu memperlakukan hati kita, kolbu kita dengan sama ketika hati kita sakit. Kita deteksi. Karena jenis hati itu ada 3. Yang pertama adalah hati yang mati. Hati yang mati itu hatinya orang-orang kafir. Yang kedua, hati yang sakit. Hati yang sakit itu ya mungkin seperti kita. Sudah masuk iman ke dalam hati kita, tapi masih ada celah di dalam hati kita. Kalau lagi ngaji semangat, tapi kalau udah pulang lagi ruwet. Ini yang terjadi termasuk Al-Fakir sendiri. Apalagi mau lebaran. Ya. Dan lain sebagainya. Maka ketika itu terjadi ini harus buru-buru kita obati. Kalau kita sudah bisa mendeteksi bahwa hati kita sedang sakit, buru-buru berobat. Jadi penyakit hati itu obatnya apa? Istighfar. Ya. Kalau dengan istighfar masih belum bisa reda juga, buru-buru hubungi ahlinya. Siapa ahlinya? Para alim, para ulama. Ya, tidak patokan jenggot panjang, sorbannya panjang, enggak. Karena sekarang tidak jadi jaminan, Pak. Ketika Al-Quran sudah berpisah dengan kekuasaan, seorang alim pun bisa tersesat. Fakta. Ya, yang tadinya perkara A diharamkan, tapi ketika sudah berada di kekuasaan menjadi halal. Terjadi tidak? Betul. Tidak perlu disebutkan siapa oknumnya. Ya, ketika rakyat kesulitan minyak goreng disuruh merebus atau mengkukus. Ketika harga cabai naik, suruh nanam sendiri. Ketika tarif dasar listrik naik, cabut meterannya, nggak usah pakai listrik. Itu yang diberikan solusinya oleh penguasa-penguasa saat ini. Kenapa? Tidak maido. Mereka bingung bagaimana caranya mensejahterakan rakyat. Duitnya sudah tidak punya uang. Karena sumber daya alam yang ada di negeri kita sudah bukan punya kita, Pak. Habis. Kita cuma tinggal nama merah putih, Indonesia Raya tercinta. Makanya kalau kita cinta Indonesia, bela Indonesia dengan Islam. Hanya Islam yang bisa menyelamatkan negeri kita, yang bisa menyelamatkan iman kita, yang bisa memberikan manfaat kepada saudara-saudara muslim kita. Yakin. Ya. Jadi modal utama cuma iman sebenarnya. Kalau zaman dulu saya ingat dikasih semar mesem sama guru saya, modalnya iman aja, Sob. Ya. Semar gadang, semar gading, langsung cewek itu ngikutin.
Karena saya yakin. Saya ingat emak saya dulu ketika ngobatin saya jatuh, benjut, benjol, ngejendol. Cuman dijilat dengan rambutnya saja, Bismillahirrahmanirrahim. Padahal makhrajnya salah, tajwidnya salah, tapi diijabah oleh Allah. Kenapa? Karena yakin. Kalau sekarang yang sorbannya panjang, yang jenggotnya panjang, yang kitabnya numpuk 3 lemari, kenapa tidak atau belum diijabah oleh Allah? Karena ada yang menghalangi, ada penghijab dari lisannya itu. Jadi iman kita saat ini sedang bermasalah. Oleh karena itu kita berobat. Insya Allah di Masjid Agung Mujahidin ini sudah disediakan terapi iman. Klinik iman sudah dibuka. Ya, tidak hanya sholat berjamaah, tapi majelis ilmu silahkan datangi. Insya Allah itu semua bisa menyehatkan iman kita. Karena tadi ya di dalam Nasaihul Ibad pun dalam muqaddimah kita berharap kepada Allah agar kita senantiasa bisa husnul khatimah, bisa mengakhiri hidup kita dengan baik, menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Illa man atallaha biqalbin salim, hanya itu yang akan diterima oleh Allah. Hati yang ketiga tadi adalah hati yang selamat. Hati yang selamat itu adalah mereka yang senantiasa bisa menyandingkan antara pemikiran dan perasaan. Kalau sekarang mungkin pemikirannya Islam tapi sikapnya tidak Islam. Ada tetangga yang lapar nggak peduli. Begitu pula sebaliknya ketika dia berbaju koko, bersorban, bergamis, tapi pemikirannya sekuler. Ini yang terjadi. Oleh karenanya bagaimana cara menyatukan antara pemikiran dan perasaan? Maka kita senantiasa berusaha untuk mengobati hati kita terutama, agar kita bisa meyakini, yakin aja dulu, modalnya yakin. Kalau kita sudah yakin kepada Allah, maka Allah akan memberikan dari berbagai macam arah. Itu kuncinya. Kalau kita sudah ragu dengan Allah, ini Allah tergantung prasangka kita. Ya, ini masalah iman. Mungkin itu ya yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan senantiasa bisa menjadi bahan introspeksi bagi Al-Fakir. Wabil khusus punten para alim. Di sini Al-Fakir bersifat hanya menyampaikan, bukan berarti menggurui. Karena insya Allah Al-Fakir ingin agar lisan-lisan Al-Fakir ini menjadi wasilah ya bagi diri Al-Fakir untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Fakir yakin bahwa Al-Fakir adalah manusia yang banyak dosa, yang berlumuran dosa dan kesalahan. Oleh karena itu taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah senantiasa menerima amal perbuatan kita, menerima ibadah salat kita, ibadah puasa kita, sujud kita, ruku kita, dan seluruh aktivitas ibadah kita dengan khusyuk Allah terima, dan senantiasa menjadi perbendaharaan amal soleh bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Mohon maaf lahir batin. Jazakumullah ahsanal jaza. Uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.